dan 360 derajat sama sih sebenarnya, tapi kita nggak bisa karena tadi pengontrolannya tidak bisa precise. Kalau ingin yang precise ya kita harus pakainya servo motor. Jadi dia motor DC juga, tapi pergerakannya itu benar-benar per sudut antara 0 derajat sampai 360 derajat dengan cara mengatur nilai PWM dari servo motor ini. Ini contohnya kalau pakai servo sudah pernah dijelaskan juga bahwa ada library khusus untuk mengontrol servo motor. Dan ini untuk motor stepper. Motor stepper ini semacam motor tapi bisa ada switch-switch untuk kondisi-kondisi tertentu. Dan di sini motor stepper bisa diatur, entah itu mau pergerakan dari fase 0 atau ke fase 1, seperti itu. Dan ini untuk yang unipolar stepper motor bisa dikontrol gitu ya, pakai Arduino dan hanya diperlukan 4 digital pin dari Arduino untuk mengontrol motor stepper. Dan kita bisa gunakan juga si transistor Darlington ini agar bisa membantu kita dalam menyuplai daya ke motor steppernya. Ini untuk caranya. Oke. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Gimana teman-teman semua ada komentar? Oh ya, silakan. Terima kasih Bu. Saya Muhammad Rizal Mubarak 04181060 izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf Bu kalau saya kurang memperhatikan. Jadi yang ingin saya tanyakan itu untuk FET menggunakan digital bagaimana ya Bu? Karena tadi saya hanya melihat yang analog saja Bu. FET digital. Gimana tuh maksudnya? Coba perjelas pertanyaannya. Jadi ada atau enggak contoh FET digital? Karena tadi yang saya lihat di penjelasannya hanya FET yang analog Bu. Tunggu, FET analog ya. FET digital bukannya pakai pin mode ini saja ya? Benar atau tidak? Ada teman-temannya nggak yang bisa menambahkan? Jadi untuk FET digital cuman ini aja Bu? Iya, jadi bisa dengan digital karena dia hanya input low atau high gitu kan ya. Jadi kita tinggal akses dengan pin mode, lalu kita address pin mana yang mau diakses, dan kita bisa atur on ataupun off-nya gitu dengan kata-kata output-nya ini low atau high. Dan sebenarnya manipulasinya untuk digital ya tadi itu mau single atau mau scramble. Jadi caranya ya dengan yang kalau single tadi yang seperti itu pin mode masing-masing, tapi kalau mau gerombolan input digital gitu ya bisa pakai yang register atau bisa menggunakan array. Gitu sih. Jadi mungkin saya nambahin ya Bu. Jadi untuk FET yang digital itu perubahannya itu nggak bisa dilihat ya Bu? Nggak bisa diamati maksudnya? FET yang digital tidak bisa diamati. Ini diamatinya bagaimana ya? Diamatinya ya kalau di dalam Arduino-nya kita set misalnya, kita pakai inputnya switch. Kita harus set juga outputnya agar bisa diamati, ya kan? Outputnya mungkin dari LED. Nah, itu agar kalau bisa diamati secara visual. Tapi kalau program aja, kayaknya bisa deh diamatin. Kalau kita udah jalankan sketch-nya, nanti kita run kan kelihatan bahwa kalau jalan tidak ada error, berarti program itu berjalan on off-nya sesuai dengan yang kita codingkan di sana. Oh iya, baik Bu. Mungkin satu pertanyaan lagi Bu. Ya. Untuk
komponen PWM itu bagaimana mengontrol duty cell-nya, Bu? Apakah sudah dari komponennya tersebut sudah ada ketetapannya atau bisa dikontrol lewat program? Bisa dikontrol lewat program kalau untuk PWM. Jadi, tapi dilihat dulu di Arduino itu, coba lagi dilihat datasheet-nya, ya kan? Di pin mana di Arduino yang ada feature PWM. Nah, di sana biasanya nanti ada penjelasan bahwa PWM ini hanya berkisar antara 0 sampai 255, misalnya seperti itu. Ya kan? Atau hanya 0 sampai 1024. Bisa juga seperti itu. Jadi tergantung dari Arduino-nya. Nah, setelah kita tahu range-nya, tentu habis itu bisa kita atur, kita skalakan. Dari range yang ada ini, mau kita skalakan ke angka berapa? Ke angka sampai maksimumnya 5 volt kah? Ke angka sampai 12 volt kah? Itu tergantung apa? Tergantung dari output apa atau aktuator apa yang akan kita kontrol. Mungkin kalau yang kita kontrol ternyata motor DC 12 volt, ya berarti jangan pakai range 0 sampai 5 volt. Pakailah 0 sampai 12 volt. Kenapa? Agar kita bisa mengontrol motor DC-nya itu secara maksimal. Ya enggak? Gitu kira-kiranya. Menjawab nggak? Menjawab, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Permisi, Bu. Ya, Perkenalkan, nama saya Kasih Torhan. Saya ingin bertanya, Bu. siapa tentang namanya? Sorry. Rashid, Bu. Oh, Rashid. Oke. Saya mau bertanya tentang yang memberikan fungsi high. Apa bedanya, Bu, fungsi misalnya kayak kita pengen buat fungsi pin 1, 2 sama 4 nyala kan berarti di coding satu-satu, Bu. Apa bedanya sama yang pakai array tadi? Oke. Kalau yang ini kan di coding satu-satu ya kan ya. Berarti kok di coding satu-satu apa yuk bedanya? Kalau di coding satu-satu kan dia akan misalnya ya ini. Tunggu. Sebentar. Kalau di coding satu-satu misalnya 1 2 3 gitu ya. Oke. Berarti sebenarnya Arduino dalam menjalankan akan ini dikerjakan dulu, nggak lama gitu ya, sekedip, baru ini dikerjakan, sekedip ini dikerjakan. Berarti sebenarnya kalau kasat mata, kita ngelihat dengan visual gini, dengan mata kita, dia akan mungkin berjalannya samaan. Padahal sebenarnya dalam pemrosesannya ada beda sepersekian milisecond di sana. Tergantung apa? Tergantung dari clock si Arduino yang tadi. Clock-nya berapa dibagi 1 dibagi clock, berarti sebenarnya perubahan di Arduino itu tuh bakalan 100 setiap 100 nanosecond. Itu seperti itu ya. Ini kalau yang ini. Namun kalau yang ini, yang array, kalau kita sudah inisialisasikan array mana saja, berarti kan intinya dia akan berjalan secara paralel. Jadi dia akan berjalan secara paralel berarti bagaimana? Kalau berjalan secara paralel, dia akan semacam seperti inilah kira-kiranya. Dia akan berjalannya 1, 2, 3. Jadi sekali kedip, 1, 2, 3 nyalanya bareng. Dan secara visual juga dia akan bareng. Gitu. Gitulah jawabannya kira-kira. Bisa dipahami? Berarti, Bu, untuk misalnya Arduino kan misalnya kecepatannya cuma 100 MHz, berarti itu nggak terlalu kelihatan. Betul. Dibanding kita pakai yang sudah yang tinggi-tinggi gitu ya, Bu? Iya, benar. Jadi semakin tinggi prosesornya, kan berarti semakin apa ya, skala nanosecond-nya itu semakin kecil lagi kan dalam dia memproses suatu program. Nah, dari situ akhirnya kondisi dari step 1 ke step 2 ini ke step 3 akan sangat cepat sehingga tidak terlihat. Jadi sangat cepat gitulah intinya. Dan apalagi berarti kalau kita dalam memprogramnya yang benar-benar udah high computing gitu ya. Paham nggak? Karena kadang kita sebagai beginner pasti dalam mengcoding kan
satu persatu, ya enggak? Tapi sebenarnya kalau orang-orang sudah jago, dia tahu bahwa sebenarnya kalau pakai array bisa lebih cepat dari segi komputasinya. Atau dengan memakai register bisa kita garap bareng itu semua, nggak perlu satu persatu seperti ini, gitu. Gitulah kira-kiranya. Kalau nggak menjawab, silakan ditanyakan lagi. Terjawab, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bagaimana teman-teman? Jadi, saya mau bilang bahwa minggu depan kan harusnya minggu UTS, tapi karena Pak Himawan kemarin belum masuk kan ya, jadi beliau akan memberikan waktu pengganti gitu. Atau waktu penggantinya itu tapi tidak semata-mata jam hari ini. Bisa jadi nanti Pak Himawan mungkin menghubungi salah satu dari kalian untuk nyari waktu pengganti gitu ya. Karena beliau masih akan menyampaikan sedikit tentang hardware-nya sebelum kita masuk ke UTS. Nah, UTS-nya jadi insya Allah minggu depannya lagi. Jadi yang di minggu kedua pelaksanaan UTS itu loh. Gitu. Jadi mungkin minggu depan mungkin masih kuliah sama Pak Himawan. Seperti itu ya. Dan begitu saja dari saya. Masih ada pertanyaankah? Karena jujur jam 9 nanti saya ada rapat gitu. Jadi kalau memang sudah tidak ada, bisa saya akhiri. Tapi kalau masih ada, silahkan. Saya Bu, izin bertanya Bu. Silahkan. Ya, nama saya Fajri Maulanian 0418-39. Yang saya tanyakan Bu, mungkin kalau misalkan di suatu kondisi terlalu banyak output sama inputnya Bu dari Arduino-nya, dan itu apakah digunakan lebih dari satu Arduino, dan untuk cara mengkoneksikannya bagaimana ya Bu antara satu Arduino dengan yang lain? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bila ada suatu Arduino itu ternyata full kita pakai input dan outputnya, dan ternyata kita masih perlu Arduino lain gitu ya. Maksudnya masih perlu inputan Arduino lagi. Nah, kita cek dulu input dan outputnya ini kira-kira harus dioperasikan secara sekuensial atau bisa paralel gitu kan ya. Sehingga nanti kita bisa membuat urutan yang lebih efisien dari pin input dan pin outputnya. Dan ternyata bila ternyata kondisi ini masih belum mengakomodir input dan output kita dan kita harus menambahkan Arduino, tentu yang harus diperhatikan Arduino-nya harus memiliki frekuensi yang sama agar perjalanan input outputnya, switchingnya itu dari tiap pin-pinnya harus sama, ya nggak? Agar sama gimana? Ya clock ataupun frekuensinya ya harus sama. Jadi tipe Arduino-nya harus sama gitu. Bisakah? Kalau enggak gitu ya, bisa. Asal tapi biasanya Arduino yang digunakan untuk mengupgrade itu tuh yang clock-nya lebih tinggi. Jangan yang lebih rendah, karena tentu nanti yang lebih rendah nggak bisa, gimana ya, nggak bisa mengikuti kinerja dari clock yang lebih tinggi. Gitu. Jadi ada range-range tertentu, tapi saya belum bisa, saya lupa gitu ya, ada range tertentu clock Arduino di range berapa yang bisa berjalan bersama dan mana yang emang udah nggak nyambut lagi dah kalau dijalankan secara paralel gitu. Itu jawaban dari saya. Pertanyaan menjawab nggak? Ada lagi kah yang belum saya jawab? Menjawab Bu, terima kasih Bu. Oke. Bu, izin bertanya. Oh ya, sebentar. Tadi pertanyaan yang jadinya kalau Arduino-nya nggak ngatasi output inputnya banyak, ya berarti Arduino-nya yang make jangan yang Uno, naikkan lah pakainya yang Mega gitu. Gitu sih dari saya ya. Oke, yang mau izin bertanya tadi. Oke Bu, nama saya Muhammad Iqbal Ditrinov 1448. Mau nanya yang tadi Ibu kasih tahu yang inputnya bisa diparalelkan. Itu berarti bisa membuat input 16 dengan 8 pin aja dong Bu? Bisa, asal apa coba? Misalnya berarti pinnya itu dibuat seperti matriks 4x4 gitu Bu? Nah, kalau itu jadi cara memanipulasinya adalah kita menambahkan yang namanya hub
ataupun bus, ibaratnya gitu. Ya enggak? Ketika mungkin bukan satu input itu tuh, jadi bukan hanya satu LED, tapi bisa jadi kita tuh kayak mau menjalankan segerombol LED yang diparalel. Gitu. Tapi harus kita perhatikan ketika kita memang ingin mengoperasikannya secara paralel itu untuk satu input, apakah sumber tegangan yang akan dikeluarkan pin tersebut bisa cukup untuk mengakomodasi sumber tegangan yang diperlukan oleh paralel input ataupun paralel output tadi, begitu. Atau bisa jadi kita bagaimana caranya agar bisa mengoperasikannya, kita bisa tambahkan kan sebenarnya power supply dari luar, tapi kita couple pin tersebut dengan optocoupler misalnya. Jadi nanti si pin dari Arduino terhubung dengan optocoupler dan sistem yang paralel tersebut sudah punya supply sendiri sebenarnya dari luar, sehingga tidak masalah nanti nggak ada isu tentang tegangan dari Arduino itu tidak cukup untuk mengoperasikan paralel input ataupun output itu. Gitu. Bisa dicerna? Bisa Bu, terjawab sudah Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ya, jadi dalam Arduino itu kadang kalau kita ngelihat Arduino-nya aja, ya inputnya ya cuma itu aja gitu kan ya. Tapi sebenarnya untuk pengoperasiannya tuh bisa kita bisa dari input Arduino yang ataupun output yang hanya DC, kita bisa tetap mengoperasikan AC, ya kan? Dengan apa ya? Pakailah optocoupler. Tapi kan itu memberikan, jadi kayak kita bisa tetap mengakses operasi sistem yang harus bolak-balik, tapi tidak mengganggu kinerja dari Arduino itu sendiri. Karena ada pemisah yang optocoupler itu, gitu. Gitulah kira-kiranya teman-teman. Ada lagi? Saya Bu, izin bertanya. Ya? Perkenalkan Bu, sebelumnya saya Arya Kurnia Pambudi, NIM 04181020. Saya ingin bertanya Bu, kira-kira di kondisi apa Bu ya kalau kita ingin menggunakan fungsi interrupt Bu? Terima kasih. Oke, fungsi interrupt bisa digunakan sebenarnya untuk misalnya, ini kan fungsi interrupt itu tuh yang harus diprioritaskan gitu kan ya, macam alarm yang harus segera dicek, harus segera untuk pengingat gitu ya. Berarti arahnya pemakaian fungsi interrupt ini ya ketika kita misalnya membuat rangkaian kebakaran. Rangkaian pendeteksi kebakaran. Misal ternyata smoke detect, jadi suatu rangkaian pendeteksi kebakaran itu tuh terdirinya misalnya dari smoke detector, ya enggak? Terus yang kayak shower, kalau ternyata ada api dia akan nyala, ya kan? Nah, dan alarm. Nah, bisa jadi interrupt itu dipasang ke kaki interrupt itu dipasang ke alarmnya, sehingga apapun yang terjadi kondisi sistem dia langsung diprioritaskan untuk alarm itu berbunyi. Agar apa? Agar orang-orang notice bahwa ada kebakaran dan bisa segera keluar dari gedung. Ibaratnya seperti itu. Itu sih salah satu contohnya untuk yang alarm, untuk yang fungsinya alarm gitu ya, dari menggunakan fungsi interrupt. Jadi bisa kalian pikir sih sebenarnya kira-kira kondisi seperti apa yang membuat sistem itu ataupun output itu harus bekerjanya diprioritaskan. Nah, di sanalah kita bisa pakai interrupt. Menjawab? Berarti Bu, kondisi-kondisi itu berarti kondisi yang berada di luar yang kita codingkan gitu Bu ya sebelumnya? Iya, benar. Itu kondisi-kondisi yang sesuai dengan desain sistem yang Anda buat, ya kan? Bukan dari codingnya. Gitulah. Menjawab kah? Oh iya Bu, menjawab. Terima kasih Bu. Nanti sambil dicari-cari lagi ya. Interrupt itu digunakan di mana aja gitu. Oh iya Bu, baik. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman kan kemarin sudah ada bakalan buat tugas besar kan ya? Nah, jadi itu bisa dimulai
buat sistem yang apakah dia hanya berjalan biasa-biasa saja atau mau dibuat ala-ala ada interrupt-nya, ya gitu bisa mulai-mulai didesain sistemnya, ya kan? Dan kalau bisa mendesain sistem itu bukan hanya imajinasi yang terlalu luas, nggak apa-apa, mulai saja dari hal-hal yang dekat yang ingin kalian selesaikan. Sehingga ide yang kalian tuangkan itu nanti benar-benar tepat guna gitu. Dan bisa jadi output dari tugas besar kalian ini kalian bisa nanti daftarkan di PKM, ya nggak? Atau di esai, atau di karya tulis ilmiah lain, seperti itu. Jadi sambil menyelam 2-3 pulau terlampaui. Kira-kiranya gitulah. Jadi teman-teman, mohon maaf saya hari ini selesaikan sampai di sini ya. Saya harap apa yang bisa saya sampaikan berguna. Tapi jika memang masih ada pertanyaan lain, silakan ditanyakan. Entah lewat WhatsApp atau lewat pertemuan selanjutnya itu silakan. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Jangan lupa absen ya, teman-teman. Baik, Bu. Baik. Oke, saya izin live.